Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita berjumpa kembali di dalam persekutuan keluarga, yang mana pada saat ini persekutuan masih kita bangun bersama di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, khususnya di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita menyiapkan diri kita untuk memasuki persekutuan keluarga dengan mengambil saat teduh. Persekutuan keluarga kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada Bapak Ibu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita mengawali peribadatan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 14, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama juga menyerahkan kehidupan kita yang penuh dengan keterbatasan di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita agar kita layak menghadap kehadirat-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas kasih setia dan juga penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Sehingga pada saat ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk boleh bersama dengan anggota keluarga kami menghadap kehadirat-Mu yang suci dan kudus di dalam persekutuan keluarga. Kami menyadari bahwa hidup kami jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu ketika kami menghadap kehadirat-Mu, tak lupa kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami masih menjadi pribadi-pribadi yang keras kepala, menjadi pribadi-pribadi yang belum bisa menerima masukan, input, ataupun evaluasi dari sesama kami, yang melalui kesemuanya sebenarnya Engkau ingin membentuk dan memperbaharui kami. Ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami pun juga belum bisa menjaga perasaan dan emosi kami, yang seringkali pun juga meledak-ledak tidak terkontrol, yang itu kami nyatakan atas keberadaan sesama kami, baik yang kami nyatakan kepada pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami pun juga saudara-saudara kami. Terlebih ketika di dalam kehidupan kami belum bisa setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan juga perintah Tuhan.
Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menghadap kehadirat-Mu, memohon pengampunan daripada-Mu, sehingga melaluinya kami Engkau layakkan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur dan permohonan kami. Ampuni kami, ampuni kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 46 baitnya yang pertama dan yang kedua. Awit kata dosa kula mila tansah kemengan, Gusti kang madangi mana nyantu ing kapingan. Mugi karso angaksama ing klepatan kawula, das kula mugi dadosa padeleman paduka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bersama-sama kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan, yang kiranya melalui firman Tuhan ini hidup kita senantiasa diperbaharui olehnya. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami pada saat ini bersama-sama akan membaca sebagian dari firman-Mu, firman yang suci dan kudus, yang senantiasa menjadi penuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, persiapkan kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman juga manusia yang terbatas. Tuhan berikan kekuatan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Nabi Yehezkiel, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23, yang demikian firman Tuhan. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang baik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu, dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang senantiasa berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.
Mari bersama-sama kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian Kidung Pasamon Jawi nomor 192, baitnya yang pertama. Isinya kabar kepingahan minang sing pendening pangeran dados rono suka piwulan margine kautama dimentang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saya pada saat ini, saya ambil ayatnya yang ke-18 yang demikian. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang ditinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti tahu bahwa di dalam dunia medis itu ada berbagai macam jenis penyakit. Kita tahu bahwa di dalam dunia medis kita mengenal yang namanya penyakit menular. Baik penyakit tersebut atau penyakit menular tersebut memiliki resiko yang tinggi ataupun yang rendah. Misalnya saja, penyakit menular yang itu memiliki resiko rendah atau tidak membawa kepada kematian. Kita ambil contoh saja, flu dan batuk. Itu penyakit menular, tetapi tidak sampai menyebabkan orang yang tertular itu berada dalam keadaan yang bahaya. Tetapi ada juga penyakit menular yang itu membahayakan orang-orang yang terpapar atau terjangkit. Misalnya saja yang kita ketahui bersama, pada saat ini tentunya virus corona salah satunya. Dan juga penyakit menular yang mendatangkan bahaya, bahkan hingga pada saat ini belum ditemukan obatnya adalah HIV atau AIDS. Jadi ada berbagai macam penyakit menular yang kita ketahui di dalam dunia medis, baik yang itu memiliki dampak amat berbahaya ataupun yang biasa-biasa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, ternyata tidak hanya di dalam dunia medis saja ada penyakit yang sifatnya menular. Di dalam kehidupan rohani kita itu juga ada penyakit yang ternyata menular. Salah satunya adalah penyakit ketidakpedulian. Nah, ketidakpedulian ini itu selain menular juga tergolong penyakit rohani yang berbahaya. Karena ketidakpedulian ini mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan kiranya pendahuluan ini bisa menghantar kita dengan mudah untuk memahami perikop kita pada saat ini. Jadi berkaitan dengan penyakit menular. Di dalam kitab Yeskiel pasal 34 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23 itu dikisahkan tentang bagaimana kehidupan para domba ketika mereka berada di tengah-tengah atau berada di masa pembuangan. Kehidupan para domba atau para umat kepunyaan Allah ketika mereka berada di dalam pembuangan. Di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa mereka, para domba itu hidupnya ternyata saling menindas antara satu dengan yang lainnya. Pada ayatnya yang ke-19 tadi, pada ayatnya yang ke-18 tadi dikatakan demikian. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik?
meski pula kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu. Ini yang nyata, yang menunjukkan bahwa ternyata mereka para domba atau para umat itu ternyata hidupnya tidak saling memperhatikan, saling menindas. Padahal seharusnya mereka bisa saling membantu. Karena kita ketahui bersama bahwa mereka di dalam keadaan dan suasana yang sama, yaitu di tengah-tengah pembuangan. Artinya dari apa yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yeskiel pada saat ini, kita bisa mengambil sebuah nilai bahwa mereka para domba itu ternyata hidup hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Mereka di dalam bacaan yang disebutkan para domba, para umat itu hidup hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, loh kok bisa demikian? Seharusnya kan memang mereka saling membantu, saling menguatkan, karena mereka berada dalam situasi yang sama. Nah, yang menarik Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata hal tersebut atau sikap tidak peduli atau sikap tidak saling memperhatikan itu terjadi karena ada contoh yang menulari kehidupan mereka. Apa yang dilakukan oleh para umat Allah di dalam pembuangan dengan perilaku menindas yang lain, tidak memperhatikan yang lain, tidak peduli akan yang lain, itu ternyata ditulari. Ada contoh yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan yang luar biasa dan yang membuat tertegun, khususnya saya secara pribadi ketika mempersiapkan renungan pada saat ini, ternyata yang memberi contoh itu adalah para gembala. Hal tersebut bisa kita baca pada ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat. Di sana dijelaskan bahwa para gembala atau pada waktu itu pimpinan umat itu pun juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak mau memperhatikan umat Allah. Mereka tidak mau mempedulikan umat Allah atau domba-dombanya. Malah yang mereka lakukan adalah hanya mengambil manfaat dari keberadaan umat Allah yang seharusnya mereka gembalakan. Di dalam bacaan kita disebutkan mereka hanya mau menikmati susu dan juga bulu dari domba untuk kehidupan mereka, namun tidak mau memperhatikan domba-domba itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dari sini kita pun juga mendapatkan sebuah pesan bahwa ternyata para gembala atau para pemimpin umat pada waktu itu, yang tentu saja juga berada di konteks dan lingkungan yang sama, di tengah-tengah pembuangan, mereka juga hanya hidup untuk memikirkan kebutuhannya sendiri, kebutuhan para pemimpin, tanpa memperhatikan para umat yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nah dari sini akhirnya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya penyakit ketidakpedulian itu memang menular. Diawali dari ketidakpedulian para gembala kepada domba-dombanya, itu juga diikuti oleh ketidakpedulian para domba akan domba-domba yang lainnya. Dan di dalam konteks kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi pandemi, mewabahnya virus corona, setidaknya kita bisa belajar dua hal dari kisah yang kita baca bersama-sama pada saat ini. Yang pertama, bagi para gembala, kalau di dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita bisa menerjemahkan bahwa para gembala ini khususnya di dalam kehidupan bergereja di gereja Kristen Jawi Wetan, itu bisa kita lekatkan pada majelis jemaat. Tentu kita tahu bahwa majelis jemaat itu terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan juga guru Injil. Yang pertama, bagi para gembala itu agar mau dan selalu memperhatikan keadaan dombanya di tengah situasi keadaan yang saat ini sedang tidak baik. Ini yang pertama yang bisa kita pelajari. Kita para majelis jemaat diingatkan dan diajak untuk mau memperhatikan dan memikirkan keadaan warga kita.
Khususnya memang warga kita yang sangat menderita, sangat terdampak. Bahkan kalau memang ada warga kita yang bahkan untuk makan saja itu kesulitan dan tidak bisa. Itu yang harus kita perhatikan dengan sungguh, dan kita tidak boleh hanya mementingkan keberadaan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, segala macam program kegiatan yang dalam waktu-waktu dekat ini kita ambil dan kita putuskan, itu harus selalu berorientasi kepada kehidupan dan pergumulan warga jemaat. Kalau bisa dan lebih baik kita juga memperhatikan konteks lingkungan yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, khususnya para majelis jemaat, sebab kita dipilih Tuhan itu untuk memperhatikan domba-dombanya, umatnya yang dipercayakan kepada kita. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah ini ditujukan juga bagi para domba atau para umat atau para warga jemaat. Kita pun juga diajak untuk saling peduli. Bukan sebaliknya, tidak peduli sama sekali atau acuh dengan keadaan yang ada. Di tengah keberadaan yang seperti ini kita diajak untuk tidak hanya mau makan rumput yang terbaik, setelah itu menginjak-injakkan. Atau misalnya kita minum air yang jernih, terus setelah itu kita mengeruhkannya. Kita tidak memperhatikan kebutuhan sesama kita yang lainnya. Kita diajak untuk peduli. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, artinya sama seperti halnya para gembala atau majelis jemaat. Demikian pula warga jemaat pun juga diajak agar mereka juga tidak memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apabila di dalam kehidupan kita itu ada penyakit rohani yang bisa menular, tadi ketidakpedulian, maka di dalam kehidupan kita pun juga sebenarnya ada imun rohani yang itu juga bisa kita tularkan. Jikalau penyakit rohani ini mewujud nyata dalam sikap ketidakpedulian, dan kalau ini terus dikembangkan dan ini menyebabkan yang lainnya juga melakukan hal yang sama, maka imun rohani sebaliknya berarti kepedulian yang utuh terhadap keberadaan sama kita, ini hendaknya juga bisa kita tularkan. Ini kita teladankan, khususnya bagi para gembala, para majelis jemaat. Karena dengan demikian Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ditularkannya imun rohani kepada kehidupan seluruh umat Tuhan, warga jemaat, maka di dalam kehidupan hari-hari kita, kita senantiasa merasakan hal-hal yang membahagiakan. Tidak hanya di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Jangan tularkan penyakit rohani, tetapi tularkan imun rohani dengan cara peduli terhadap sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merespon apa yang menjadi firman Tuhan dengan kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kita mengumpulkan persembahan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 171, baitnya yang pertama dan yang kedua. Susun ring Allah mo aku krono kunging seramat kang luberta kendali.
disungsung kanthi lomo jinane panuwun degesang tansah bejo wit Allah kanuntun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih Engkau percaya untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Hari ini Engkau masih mempercayakan kami bersama-sama boleh menikmati udara pemberian Tuhan secara cuma-cuma, yang melaluinya kami bisa melewati hidup kami ini pun juga dengan baik. Dan secara khusus pada saat ini Engkau pun juga masih berkenan memelihara kehidupan rohani kami, kehidupan iman, kepercayaan kami, melalui sapaan firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk boleh senantiasa memperhatikan keberadaan sesama kami di tengah situasi keadaan yang tidak baik pada saat ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kami, agar kami tidak memiliki kecenderungan untuk memikirkan keselamatan, untuk memikirkan kebaikan hidup kami sendiri. Karena kami menyadari bahwa kami sebagai manusia yang terbatas sangat mungkin melakukannya, apalagi di tengah keadaan yang tidak baik yang kami hadapi pada saat ini, di tengah mewabahnya virus corona. Sungguh ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk peduli terhadap sesama kami. Dan kami yakin serta percaya dengan kepedulian yang kami wujud nyatakan ini, maka kehidupan persekutuan umat Tuhan akan senantiasa merasakan damai dan sejahtera. Pun juga pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama hamba-Mu berdoa bagi persekutuan umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya yang ada di Jemaat Ngenteng. Jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang menghadapi pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, baik yang dirasakan karena sakit penyakit yang dialaminya, ataupun bagi saudara-saudara kami yang sedang memasuki masa-masa pemulihan. Sungguh kami serahkan seutuhnya, kiranya Tuhan sendiri yang menguatkannya, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, secara khusus di tengah-tengah kehidupan pekerjaan dan perekonomiannya. Kiranya Tuhan juga tidak meninggalkan mereka. Tuhan juga berkenan memberkati mereka melalui setiap usaha yang mereka kerjakan, pun juga melalui setiap keberadaan dan kehadiran kami yang mau peduli terhadap kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah masuk usia senja. Tuhan juga jaga, Tuhan senantiasa berikan kesehatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga mereka dengan berbagai macam aktivitas, tugas, tanggung jawab, pun juga rencana, pun juga rancangan yang tengah mereka lakukan dan mereka miliki pada saat ini. Sehingga sungguh masa depan yang baik, masa depan yang indah akan diterima oleh anak-anak kami, karena Tuhan sendiri yang menata dan memperhatikan keberadaan mereka. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pergumulan oleh karena mewabahnya virus COVID-19. Tuhan juga jaga para pemimpin kami agar mereka tetap memiliki kekuatan untuk berusaha memutus penyebaran virus COVID-19 yang hingga pada saat ini juga belum usai. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga, melindungi bangsa dan negara kami melalui keberadaan para pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi para relawan, para dokter, perawat, dan seluruh umat Tuhan yang ambil bagian di dalam memerangi mewabahnya virus corona. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka semangat, agar dalam setiap melakukan tugas,
dan panggilan mereka, semuanya itu juga dihayati sebagai wujud nyata pengabdian mereka, ibadah mereka kepada Engkau. Dan pada saat ini hamba-Mu juga berdoa menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami atas kesehatan, atas perlindungan, atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, mengkuduskannya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan surga hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini kami pun juga akan mengakhiri persekutuan keluarga kami. Kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing, tanggung jawab kami masing-masing tetap berada di rumah. Kiranya Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami pinta hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan klampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika, mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula, sampun negakaken kawula ing panggoda nanging Tuhan uwalken saking piyawon. Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa wakamulya slaminya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari persekutuan keluarga pada saat ini dan kita kembali ke aktivitas kegiatan kita masing-masing dan senantiasa mengingat firman Tuhan. Pedulilah terhadap sesamamu dan jangan takut kalau kita memberikan kepedulian kita terhadap sesama kita akan kekurangan. Tidak. Semakin kita peduli, Allah juga semakin mempedulikan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 437 baitnya yang pertama. Gusti Yesus pangen kula sestuko sepaduka ing sapura kula mlampah paduka nganti tansah kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti ing sati kula nrima angger kinanti Gusti. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin.